Hai teman-teman semuanya, welcome back to my video. Saya akan melanjutkan ke materi berikutnya, masih mengenai soal-soal di reading TOEFL. Nah, ini adalah materi reading TOEFL yang terakhir, dan nanti kita akan lanjutkan ke pembahasan soal-soal reading. Nah, di pertemuan sebelumnya kita juga sudah membahas jenis-jenis soal reading, yaitu unstated dan validated question. Dan hari ini di video kali ini saya akan membahas jenis pertanyaan berikutnya, yaitu adalah pertanyaan transition questions. Nah, apa itu pertanyaan transition question? Transition questions adalah pertanyaan yang menanyakan informasi yang ada di sebelum dan setelah teks, gitu ya. Jadi yang ditanyakan adalah informasi sebelum dan setelah teks, atau kira-kira informasi apa yang kemungkinan dibahas oleh teks dan informasi seperti apa yang kemungkinan akan dibahas selanjutnya. Nah, itu adalah jenis soal transition questions. Nah, jenis soal ini bisa dikatakan jenis soal implied. Ya, berarti kita harus menyimpulkan dari apa yang kita pahami. Tapi, teman-teman, jenis soal ini sebenarnya gampang ya dalam menjawabnya. Em, Kita hanya perlu melihat kata kunci yang ada di kalimat awal dan kalimat terakhir yang ada di dalam teks. Ya, nah saya akan berikan trik yang bisa teman-teman gunakan dalam menjawab soal-soal ini. Nah, sebelum ke sana, saya akan berikan informasi mengenai ciri-ciri soalnya. Nah, jadi ada kedua kata kunci yang akan muncul di soal transition, yaitu yang pertama adalah preceding. Ya, preceding, yang kedua ada following. Ya, di sini ada kata kunci preceding, ada kunci following. Nah, preceding menanyakan informasi sebelumnya, sedangkan following menanyakan informasi setelahnya. Nah, jadi preceding menanyakan informasi sebelumnya dan following menanyakan informasi setelahnya. Biasanya kata preceding dan following itu diikuti oleh kata-kata paragraf ya. Preceding paragraph, following paragraph gitu ya. Contoh, the paragraph preceding this passage probably discuss. The paragraph preceding. Nah, ini berarti menanyakan informasi sebelumnya. Atau what is the most likely in or topic of the paragraph following. Nah, paragraph following, paragraph preceding. Nah, ini biasanya kata-kata preceding didahului oleh kata-kata paragraph atau following ya. Dulu kata-kata paragraph. Nah, biasanya jumlah soalnya ini ada 3. Oke. Nah, sekarang bagaimana cara menjawabnya? Oke, saya akan memberikan triknya bagaimana cara menjawab soal-soal seperti ini. Yang kita mulai dari soal preceding. Nah, untuk soal preceding, jawaban terletak pada kalimat pertama, paragraf pertama. Jadi jawabannya itu ada di kalimat pertama, paragraf pertama. Ya. Nah, pilihlah jawaban yang subjek kalimatnya berbeda dengan subjek kalimat pertama, paragraf pertama. Pilihlah jawaban yang subjek kalimatnya berbeda dengan subjek kalimat pertama, paragraf pertama. Jadi yang harus kita perhatikan itu adalah subjek yang eh, muncul di kalimat-kalimat awal dari paragraf pertama. Ya, kalimat subjeknya atau kata-kata yang pertama muncul lah. Ya, biasanya kata-kata yang pertama muncul itu adalah yang dibahas sebelumnya, gitu ya. Oke, jadi pilihlah jawaban yang subjek kalimatnya berbeda dengan subjek kalimat pertama. Nah, itu untuk preceding. Sedangkan following yang untuk jawabannya itu terletak di kalimat terakhir, paragraf terakhir. Kalau preceding berarti kalimat pertama, paragraf pertama, sedangkan following di kalimat terakhir, paragraf terakhir. Pilihlah jawaban yang makna kalimatnya sama dengan makna kalimat terakhir pada paragraf terakhir. Oke, saya akan berikan contoh. Eh, Coba kita lihat nomor 1. Di sini ada teks mengenai Another Myth of Ocean. Mengenai ini Davy Jones ya. Oke. Nah, di sini ada soal the paragraph preceding. Berarti yang ditanyakan preceding. Berarti awal nih ya. The species most probably discussed. Berarti kalau preceding yang ditanyakan, maka yang kita baca adalah kalimat awal dari paragraf pertama. Ini. Nah, selanjutnya apa yang harus kita lakukan? Yaitu memperhatikan kata-kata awal yang muncul dari kalimat tersebut. Kata-kata awal itu berarti ini. Ini kata-kata awalnya nih.
berarti mitos ya. Nah, berarti maka kemungkinan besar yang akan dibahasnya itu adalah myth ini, mitos. Nah, carilah makna yang sama dengan kata mitos ini. Nah, kalau yang A, The Youth of Davy Jones, berarti nggak ada mitosnya di sini ya. Kalau yang B, Davy Jones Carrier, bukan. Ya. Kalau yang D, Preparing to Travel, bukan travel. Maka yang C jawabannya. A different traditional story. Nah, traditional story itu kan erat hubungannya dengan mitos ya. Cerita rakyat gitu ya, cerita tradisional from the sea. Maka inilah jawabannya. Oke, nah itu cara untuk menjawab soal preceding ya. Nah, selanjutnya nomor 2, the topic of the paragraph following the passage most likely is. Nah, paragraph following. Berarti yang teman-teman harus baca adalah kalimat terakhir dari paragraf terakhir. Berarti ini ya. Dan perhatikan kata-kata akhir yang muncul. Kata-kata akhir yang muncul dari kalimat ini. Berarti itulah yang kemungkinan akan dibahas. Berarti ini ya. Nih. All the treasures located there. All the treasure. Berarti membahas tentang harta karun nih. Treasure berarti harta karun. Berarti carilah informasi yang berkaitan dengan harta karun. Berarti jawabannya yang mana ya? Kalau kita lihat yang B, ada nggak yang berhubungan dengan harta karun? B. Where Davy Jones is found today. Bukan ya. Yang C, Jonah and the whale ya, bukan juga. Preventing objects from falling overboard, juga bukan. Maka jawabannya adalah yang A, yaitu valuable items, items yang bernilai. Kan treasure itu kan sesuatu yang bernilai ya. Harta karun itulah sesuatu yang bernilai. Maka jawabannya adalah valuable items located at the bottom of the ocean. Oke, nah itu adalah cara gampang untuk menjawab soal-soal transition question. Contoh lain. Oke, kalau kita lihat soalnya, jadi the paragraph preceding ini adalah paragraph preceding. This passage most probably discussed. Nah, di sini adalah paragraph following. Oke, berarti yang kita baca adalah ini. Dan kita perhatikan kalimat awal, kata-kata awal yang muncul. Itu adalah another program instrumental. Nah, berarti program instrumental program yang lainnya, gitu ya. Jadi program gitu ya. Mana yang maknanya sama dengan program ini? Kalau kita lihat yang B, Carl Sagan Scientific Achievement, bukan ya, karena program. D, Default Reserve Prize, bukan juga. Kalau yang D, Public Television, bukan juga. Maka yang A lah jawabannya. Itu adalah Different Scientific Television Series. Series itu kan seperti program gitu ya. Oke, maka jawabannya adalah yang A. Oke, nomor 2. Berarti paragraf following. Following berarti ya ini ya. Nah, maka kita perhatikanlah kata-kata yang terakhir muncul. Mengenai apa? Di sini ada kata-kata astronomer, Carl Sagan. Nah, berarti ada kata-kata ini yang muncul nanti. Maka jawabannya adalah, apakah yang A? Tidak ada ya. Yang B juga bukan. Nggak ada kosmos di sini. Kalau yang D juga bukan. Ya, maka jawabannya adalah yang C. The astronomer Carl Sagan. Nah, gitulah cara menjawab soal-soal transition question. Jadi intinya, ketika ditanyakan paragraf preceding atau paragraf following, maka teman-teman perhatikan kalimat awal dari paragraf pertama untuk preceding dan kalimat terakhir untuk paragraf terakhir untuk following. Nah, selanjutnya kita masuk ke jenis soal yang terakhir, yaitu adalah pertanyaan where specific information is found. Itu menanyakan di mana spesifik informasi ditemukan. Nah, ini lebih ke soal-soal menanyakan kira-kira informasi yang ditanyakan itu ada di baris keberapa dalam teks, gitu ya? Apakah baris 1 ke 3, 4 ke 6, 7 ke 8 dan lain sebagainya. Oke, ini biasanya diawali oleh kata where, ya. Where in the passage bla 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 is found, ya, di mana di dalam teks bla 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 ditemukan. Nah, biasanya ini setiap teks ini ada soal seperti ini ya. Oke, contoh nih.
Oke, contoh nih ya. Where in the passage does the author discuss the composition of the meteor? Composition. Apakah line 1 until 4, 4 until 5, dan sebagainya. Berarti yang ditanyakan adalah compositions. Komposisi ya, berarti isi dari meteor. Berarti kita cari, kira-kira ada di mana. Kita baca cepat. Nah, ini ada nih, nickel and iron. The mixture made of. Nah, ini ada kata kunci made of. Made of itu berarti kan terbuat dari. Berarti komposisinya nih. Berarti ada di baris ke 4 sampai 5. Maka jawabannya adalah yang B. Nah, yang nomor 2, where in the passage does the author mention the distance? Distance, jarak ya. From which the creatures can be seen. Nah, di mana si creature ini bisa dilihat katanya. Nah, berarti kalau bisa dilihat, kita cari ya, apakah 1 sampai 4? Lihat. Never creature, ada nggak sesuatu yang bisa dilihat? Nggak ada ya. 4 sampai 5, ini tadi yang made of. 6 sampai 8. The massive nose of meteor can only imagine from the moment size of crater, which measure a mile in diameter and 3 miles around the top. Kan. Berarti yang D nih kemungkinan. The rim of the crater rise more than where the meteor impacted and is visible. Nah, bisa dilihat katanya gitu ya. For more than 10 miles on a clear day. Nah, bisa dilihat dari lebih dari 10 mil kalau harinya cerah. Maka jawabannya adalah yang B. Nah, ini adalah soal-soal yang berkaitan dengan specific information. Jadi intinya temukan kata kunci di soal dan kita cari kata kunci di teks dan lihat kira-kira ada di baris keberapa. Oke, nah itulah jenis-jenis soal TOEFL reading yang bisa saya bahas dan nanti kita akan masuk ke pembahasan-pembahasan soal mengenai reading. Nah, nanti kita akan lihat bagaimana pengaplikasian dalam menjawab soal-soal yang ada di reading ini di latihan-latihannya. Oke, terima kasih semuanya. Uh, Wait for another videos and explanation. Thank you. I'll see you around. Bye-bye.